dan mampu menjelaskan tentang pengertian penataan staf dan memahami langkah-langkah dalam penataan staf. Perlu kita ketahui bahwa aktivitas krusial dalam proses manajemen yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Untuk pengorganisasian kita kemarin sudah kita bahas di pertemuan ke-4 dan ke-5. Kemudian kita khusus pada pertemuan ini kita membahas tentang staffing. Staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari rekrutmen tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Staffing ini merupakan proses perekrutan karyawan yang memenuhi syarat untuk menempati posisi tertentu di suatu perusahaan. Kemudian tahapan-tahapan dalam proses perekrutan di tenaga kerja adalah satu, merencanakan dulu tenaga kerja yang akan digunakan, kemudian dilakukan rekrutmen, kemudian dilakukan seleksi, setelah terpilih kemudian dilakukan penempatan, kemudian dilakukan pembekalan atau pelatihan, setelah bekerja dilakukan pengembangan, kemudian ada promosi, ada mutasi, ada pemilihan, ada penghargaan. Jadi staffing itu sendiri adalah proses penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu dengan mengisi semua jabatan yang kosong sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Organisasi menjadi semakin hidup karena jabatan-jabatan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi yang dibuat telah diisi oleh orang-orang yang sesuai melalui penarikan, melalui seleksi, melalui penempatan, kemudian ada pelatihan dan pemeliharaan secara tepat dan efektif. Kita lanjut. Staffing atau tenaga kerja itu merupakan aset utama di dalam perusahaan dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Karena itu, perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia menduduki prioritas utama dalam perjalanan menyeluruh dari suatu organisasi atau perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia atau human resources planning merupakan proses berkelanjutan dari perencanaan sistematis yang bertujuan untuk mencapai penggunaan optimal terhadap aset perusahaan yang paling berharga, yaitu karyawan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Jadi serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistemik permintaan atau kebutuhan dari suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Kita lanjut. Manfaat perencanaan sumber daya manusia.
Salah satu manfaat utama dari manajemen sumber daya manusia adalah merekrut dan membawa orang yang tepat ke dalam industri atau organisasi mereka dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Mereka mengembangkan deskripsi pekerjaan yang lebih relevan dengan posisi mereka. Jadi manfaat sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia itu dilakukan melalui perbaikan penggunaan sumber daya manusia. Kemudian memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Kemudian melakukan pengadaan karyawan secara ekonomis. Makanya pengadaan karyawan secara ekonomis ini dilakukan melalui persyaratan perekrutan tenaga kerja dengan mencantumkan indeks prestasi. Padahal indeks prestasi tinggi belum tentu lebih baik dari indeks prestasi yang lebih rendah. Ini fakta di lapangan. Tetapi banyak perusahaan melakukan pembatasan agar ekonomis itu dilakukan dengan persyaratan indeks prestasi tertentu. Setelah itu mengembangkan informasi dasar bagi manajemen personalia untuk membantu kegiatan personalia unit organisasi lainnya. Demikian juga bisa membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses dan mengkoordinasikan program-program manajemen personalia yang berbeda seperti rencana penarikan dan seleksi. Kita lanjut. Kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia, proses perencanaan sumber daya manusia itu sebetulnya secara mendasar ada 3 tahapan penting. Yaitu yang tahap pertama itu dilakukan peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Tahap yang kedua, penentuan tujuan dan perencanaan strateginya, dan tahap yang ketiga adalah penerapan program dan evaluasi. Sehingga bisa dijabarkan sebagai berikut. Kegiatan perencanaan sumber daya manusia itu dilakukan dengan penentuan jabatan di dalam organisasi. Ada berapa jabatan, ada berapa posisi, ada berapa peluang. Kemudian ditentukan jumlahnya, kemudian mutunya seperti apa, jenis tenaga kerjanya yang dipilih seperti apa. Itu harus direncanakan sejak awal. Makanya itu masuk di dalam kegiatan perencanaan SDM. Kemudian pengembangan kemampuan individu dan kelompok, ini setelah diterima pengembangan. Kemudian dilakukan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kompetensinya. Setelah itu disesuaikan dengan kebijakan dan program yang diintegrasikan, sehingga muncullah mekanisme kerja. Jadi kegiatan perencanaan sumber daya manusia itu sangat besar pengaruhnya terhadap mekanisme penentuan mekanisme tenaga pekerjaan, mekanisme kerja. Oke. Kita lanjut. Penarikan karyawan. Ini diawali dengan penarikan karyawan. Jadi saya kembali ke proses perencanaan sumber daya manusia tadi, dibagi menjadi 4 langkah, yaitu mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini, menghitung kebutuhan SDM, kemudian menentukan perkiraan permintaan SDM, dan merancang strategi dan implementasi pencarian SDM-nya.
Kemudian lebih kepada penarikan karyawan. Menurut Edwin ini, penarikan karyawan merupakan adalah proses pencarian dan peningkatan para calon pegawai yang mampu bekerja di dalam organisasi. Jadi penarikan adalah usaha mencari dan menarik tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dalam usaha mendapatkan calon karyawan, perusahaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Kalau kita akan menarik seorang karyawan atau beberapa karyawan, itu kita harus mempertimbangkan balas jasa yang akan diberikan. Apakah sepadan dengan kompetensi karyawan yang akan kita tarik? Itu harus dipertimbangkan lebih awal. Punya enggak anggaran untuk pembiayaan tenaga kerja itu? Balas jasanya seberapa yang akan diberikan kepada tenaga kerja yang kita tarik? Kemudian status karyawan, setelah masuk itu nanti dia akan statusnya sebagai apa? Apakah karyawan tetap, apakah karyawan kontrak, atau karyawan tidak tetap? Ini terkait juga nanti balas jasanya seperti apa. Kemudian setelah masuk di dalam organisasi atau perusahaan, ada enggak peluang untuk promosi? Kemudian tenaga kerja atau karyawan yang kita tarik ini memungkinkan enggak diberikan promosi atau diberikan kesempatan untuk promosi. Nah, ini lebih ke spesifikasi nantinya. Ya. Kemudian setelah itu kita munculkan atau kita susun metode penarikannya. Caranya seperti apa? Metode penarikan yang kita gunakan, apakah kita buka iklan di beberapa media, atau kita menghubungi satu lembaga outsourcing, atau kita menghubungi perusahaan yang sama. Biasanya solidaritas antar perusahaan itu ada, jadi perusahaan yang satu mengirim tenaga kerja ke perusahaan yang lain, atau diminta oleh perusahaan tenaga kerja yang lain, diminta perusahaan yang lain. Nah, itulah tenaga kerja, penawaran untuk tenaga kerja. Kita lanjut. Penentuan sumber tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja merupakan program yang biasanya dilakukan untuk memperoleh calon pegawai yang memiliki kualifikasi untuk mengisi formasi jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kebutuhan pegawai dapat dipenuhi dari internal maupun eksternal, sumbernya dari eksternal maupun internal. Jadi penarikan pegawai biasanya melalui seleksi dengan tujuan diantaranya adalah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, dan mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minatnya. Penentuan sumber daya manusia yang dari tadi saya sebutkan ada sumber internal dan sumber eksternal. Yang dari sumber eksternal misalnya penggunaan rekomendasi, kita minta rekomendasi ada rekomendasi dari lembaga tertentu bisa, lembaga atau perorangan atau karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan juga bisa. Kemudian melalui pengumuman yang tadi saya sebutkan bisa melalui media apapun. Kemudian melalui agen atau outsourcing yang dilakukan. Kemudian melalui lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian juga bisa melalui kita atau asosiasi profesional, atau kita sebetulnya tidak membuat pengumuman, tapi ada lamaran yang masuk secara kebetulan, sesuai kebutuhan yang masuk.
Itu yang dari eksternal. Kemudian dari internal. Yang dari internal ini melalui promosi atau kenaikan pangkat, pegawai yang berprestasi dinaikkan posisinya. Kemudian melalui pemindahan atau transfer, biasanya di dalam organisasi atau perusahaan atau instansi itu dilakukan rolling agar mengurangi kejenuhan. Kemudian karyawan atau pegawai yang pernah bekerja pada organisasi itu, jadi dulu pernah bekerja di situ, kemudian dia resign, kemudian diminta kembali untuk masuk. Atau teman-teman sanak famili dari karyawan itu sendiri. Ini sebetulnya sangat penting kalau menurut saya, karena ada jaminan. Kalau sumber eksternal tadi kan ada rekomendasi. Kelebihannya adalah organisasi telah memiliki keterangan, kalau yang dari internal ya, sumber dari internal, itu kelebihannya organisasi telah memiliki keterangan yang lengkap dari karyawan tersebut, sehingga mendorong karyawan untuk berusaha naik dengan naik jabatannya, sehingga moral tenaga kerja tersebut meningkat, moral karyawan tersebut meningkat. Ini akan meningkatkan kinerjanya. Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke proses seleksi, keuntungan dari sumber internal, di samping yang saya sebutkan tadi, itu juga memberikan kesempatan pengembangan karir bagi karyawan yang sudah ada. Kemudian proses seleksi. Proses seleksi ini tergantung pada seleksi. Karena proses seleksi itu sendiri adalah merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Yaitu dilakukan dengan informasi analisis jabatan. Jadi prosesnya adalah yang pertama, informasi analisis jabatan, memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar prestasi yang disyaratkan di setiap jabatan. Yang selanjutnya, rencana berjalannya membutuhkan kepada manajer personalia ada lowongan pekerjaan. Jadi artinya itu memberikan masukan kepada manajer personalia bahwa ada lowongan pekerjaan di jabatan, spesifikasi jabatan dan prestasi. Setelah itu dilakukan penarikan yang perlu agar manajer personalia mendapatkan sekelompok orang yang akan dipilih. Jadi ini bisa, kalau kita kembali ke yang slide ke-9, itu bisa dilakukan lewat sumber eksternal maupun sumber internal. Kalau tadi sudah saya sebutkan keuntungan dari sumber internal, sebetulnya keuntungan dari sumber eksternal pun ada, ya. Karena dengan rekrutmen tenaga kerja dari eksternal, itu memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan yang berasal dari perusahaan kompetitor. Itu dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi yang sesuai sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Itu kalau yang dari eksternal.
Proses seleksinya ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian proses seleksi selanjutnya atau secara rinci secara garis besar sebetulnya secara rinci itu proses seleksinya adalah sebagai berikut. Penerimaan pendahuluan, ini proses seleksinya ya. Kemudian wawancara pendahuluan, kemudian dilakukan tes penerimaan. Ini kenapa dilakukan wawancara? Agar nanti di dalam tes itu nanti sudah ada grade-grade-nya. Kemudian dicek pemeriksaan referensi yang dibawa oleh pelamar. Kemudian setelah itu dilakukan wawancara yang lebih mendetail terkait dengan posisinya yang ditawarkan dan yang dilamar oleh tenaga kerja. Kemudian evaluasi medisnya juga harus dilakukan. Setelah ketemu, kemudian ada penawaran pekerjaan di sana. Kalau di depan tadi penawaran pekerjaan harus diperhatikan balas jasa yang akan diberikan. Setelah itu dilakukan keputusan penerimaan atau tolak. Jadi penerimaan proses seleksi ini cukup panjang sehingga harus dilakukan secara ekonomis. Perlu dilihat apakah posisi yang ditawarkan itu membutuhkan sumber dari eksternal atau cukup dengan sumber dari internal. Ini agar pengeluaran atau budget untuk seleksi ini lebih ekonomis. Kita lanjut. Setelah karyawan diterima, itu kita harus melakukan penyesuaian. Yang biasanya disebut program orientasi. Jadi para karyawan baru yang masuk itu harus dilakukan pembekalan atau program orientasi. Jadi program orientasi ini dilaksanakan bila seorang pelamar dinyatakan telah diterima bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Ini perlu dilakukan sehingga sebetulnya tidak dibutuhkan lagi istilah karyawan percobaan, karena pada prinsipnya tenaga kerja yang masuk ke lapangan kerja itu mestinya harus sudah siap kerja. Jadi orientasi ini hanya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan di dalam perusahaan itu atau instansi itu. Jadi program orientasi sangat penting bagi karyawan yang baru diterima, karena melalui program ini karyawan akan diperkenalkan kepada organisasi, dijelaskan mengenai tujuan perusahaan, sejarah perusahaan, kondisi perusahaan, pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan itu. Dengan demikian dia begitu masuk bekerja, dia sudah bisa on track, sudah bisa langsung melakukan pekerjaan. Jadi orientasi ini sangat dibutuhkan untuk karyawan baru. Jadi itu akan membuat dia nyaman bekerja, karena dia bisa langsung melakukan pekerjaan yang sudah ditetapkan. Kita lanjutkan. Memang
Karyawan baru itu ada yang sudah langsung siap bekerja, itu sangat tergantung dengan jabatan yang atau posisi yang ditawarkan. Ada yang dibutuhkan program training atau pelatihan. Ini jabatan-jabatan tertentu mungkin atau posisi-posisi tertentu sehingga dibutuhkan program training. Teknik pengembangan tenaga kerja yang paling banyak digunakan adalah melalui pendidikan dan latihan. Jadi program training ini atau pelatihan ini tidak hanya diberlakukan atau diperuntukkan bagi tenaga kerja baru, tapi juga tenaga kerja yang sudah ada untuk meningkatkan kompetensi. Pelatihan memiliki tujuan menaikkan tingkat kemampuan teknis, meningkatkan keterampilan karyawan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Jadi program training itu atau istilahnya on the job training, itu cara ini paling cocok dilakukan oleh tenaga manajerial. Jadi on the job training ini lebih cocok atau pas kalau untuk tenaga manajerial. Programnya biasanya adalah pelatihan, kemudian understudy, itu yang sedang dipelajari, kemudian posisi rotasi dan proyek khusus. Jadi ini lebih on the job training itu istilahnya bisa learning by doing gitu. Ada juga yang off the job training. Pelatihan ini lebih cocok untuk tenaga staf atau tenaga manajerial, bukan manajernya, tapi tenaga manajerialnya, stafnya. Ini lebih kepada simulasi, bermain peran, kemudian manajemen ganda, kemudian pertemuan-pertemuan khusus. Jadi training ini itu selalu dibutuhkan, tidak ada perusahaan atau instansi yang berkembang tidak melakukan program pelatihan. Karena itu terkait dengan nanti peningkatan karir dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Penampilan, penilaian. Penilaian prestasi kerja. Jadi setelah di-training, setelah diterima, kemudian bekerja, kemudian dilakukan training atau pelatihan sehingga kemampuannya meningkat, itu harus dilakukan penilaian. Penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Yang berarti apakah karyawan akan dipromosikan atau difungsikan dan atau balas jasanya yang dinaikkan. Jadi penilaian prestasi kerja adalah suatu sistem pengukuran yang terstruktur untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan mempengaruhi karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita lanjut. Teknik penilaian. Kalau tadi kita bahas tentang pentingnya penilaian prestasi kerja. Teknik penilaian ini berorientasi pada masa lalu. Jadi yang dinilai adalah yang sudah dikerjakan. Tetapi juga ada teknik penilaian yang berorientasi ke masa depan. Jadi orang ini punya visi tidak? Kalau penilaian yang berorientasi pada masa lalu,
itu bisa menggunakan rating scale atau checklist, atau dengan checklist metode peristiwa kritis, misalnya problem solving, kemudian metode tinjauan lapangan, dan observasi kerja. Tapi kalau teknik penilaian yang berarti masa depan itu lebih kepada cenderung ke penilaian diri, apakah punya visi atau tidak, bagaimana dia ekspektasinya, kemudian penilaian psikologisnya, kemudian yang sudah populer dari beberapa dekade terakhir ini adalah dengan MBO, manajemen by objektif. Itu di samping ada penilaian dari atas, dari lingkungan, juga penilaian diri sendiri. Kemudian teknik pusat penilaian. Oke, kita lanjutkan lagi. Kompensasi setelah dilakukan penilaian dan melakukan teknik-teknik penilaian tertentu, kita bahas tentang kompensasinya. Kompensasi merupakan suatu cara yang paling banyak digunakan oleh perusahaan, khususnya Departemen SDM, untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ini dalam praktek memang agak susah. Jadi para karyawan kita atau tenaga kerja kita itu gajinya di bulan mana? Apakah dia harus meningkatkan produktivitas dulu baru gajinya dinaikkan, atau gajinya kompensasinya dulu dinaikkan baru dia bisa meningkatkan prestasi kerja? Ini harus dibutuhkan kajian yang sangat mendalam, karena kalau tidak nanti tenaga kerja bisa mencari alternatif lain. Karena itu bila karyawan memang kompetensi mereka tidak memadai, prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja mereka bisa turun secara dramatis dalam memberikan kompensasi yang harus diperhatikan. Jadi kalau dia merasa produktivitasnya tinggi, tetapi kompensasinya tidak berkembang, tidak bertambah, ya dia akan melakukan resign, sehingga kepuasan kerjanya menurun. Dalam memberikan kompensasi yang harus diperhitungkan, yang diperhatikan adalah prinsip kelayakan, kemudian baru pada prinsip keadilan. Layak enggak? Dengan posisi pekerjaan seperti itu, kompensasinya seperti ini, itu harus betul-betul dilakukan kajian layak. Kemudian dasar yang berikutnya adalah prinsip keadilan. Kalau di bagian sana dengan posisi yang sama, pekerjaan yang hampir tidak ada bedanya, itu kompensasinya kok lebih tinggi. Yang di bagian B kok kompensasinya lebih rendah. Ini harus dilihat prinsip keadilannya. Kenapa mereka lebih tinggi, di sini lebih rendah? Mungkin di sana dibutuhkan jam kerja yang lebih atau tempatnya jauh dan sebagainya. Oke, itu kompensasi. Kemudian kita lanjut kepada pemberhentian. Jadi tidak mungkin seumur hidup orang bekerja di satu perusahaan sampai meninggal, gitu ya. Jadi pemberhentian ini juga harus direncanakan, harus masuk dalam perencanaan sumber daya manusia, perekrutan sumber daya manusia, atau staffing. Jadi pemutusan hubungan tenaga kerja seseorang karyawan dengan satu organisasi atau instansi dengan pemberhentian berarti saat itu tidak ada lagi keterikatan antara karyawan tersebut dengan perusahaan. Kenapa diberhentikan? Bisa saja
perusahaan itu mengalami kemunduran sehingga bagian itu tidak dibutuhkan karena dijadikan satu dengan bagian itu, atau bisa saja karena usia karyawan itu sudah tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja lebih keras, dia harus berhenti, atau karyawan tersebut pindah ke perusahaan yang lain. Pengaruh pemberhentian karyawan terhadap perusahaan cukup besar, terutama dalam masalah dana. Karena perusahaan harus membayar pensiun, pesangon, dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada karyawan yang diberhentikan. Ini yang krusial sampai sekarang. Masih krusial sampai sekarang, apakah karyawan itu diberhentikan dengan hormat atau tidak, harus diberi pesangon atau tidak, apakah tunjangan-tunjangan lain diberikan atau tidak. Masih sampai sekarang masih pengaturan ini masih belum jelas. Seperti munculnya tapera. Tapera itu kan tabungan, kenapa tidak sukarela? Oke, kita lanjut lagi. Sebab-sebab pemberhentian tenaga kerja. Ada beberapa sebab pemberhentian tenaga kerja. Yang satu karena undang-undang atau karena aturan. Kalau di PNS sekarang untuk sipil, kalau staf itu dia sampai 58, tapi kalau eselon 3, eselon 4 dan staf itu sampai 58, kalau eselon 2 sampai 60. Itu kalau yang staf, kalau yang final itu bisa sampai 65. Nah, ini yang sedang ramai dibicarakan adalah kenaikan usia pensiun untuk para prajurit. Itu masih kelihatannya masih dibahas, belum dipastikan, belum diundangkan. Harus untuk dinaikkan. Yang berikutnya adalah karena keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan ini karena perusahaan sudah tidak cocok dengan tenaga kerja tersebut. Efisiensi atau perusahaan itu diakuisisi oleh perusahaan lain sehingga dilakukan pengurangan tenaga kerja. Oke, tadi putus ya.